Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2310211320004. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis yuridis tindak pidana perpajakan dalam kasus penggunaan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau TBTS yang dilakukan oleh PT FNB. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bahwa pelanggaran pajak tidak selalu bersifat administratif, melainkan dapat berkembang menjadi tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Analisis ini akan membahas secara sistematis mulai dari kronologi perkara, unsur-unsur tindak pidana perpajakan, hingga akibat hukum dan implikasi yuridisnya, dengan merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa kita sebut UU KUHP. Kasus PT FNB terjadi pada periode Januari hingga Oktober tahun 2022. Dalam kurun waktu tersebut, PT FNB yang berada di bawah pengurusan AFW, AH, dan juga FJ diduga telah menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Faktur pajak fiktif tersebut digunakan untuk mengkreditkan pajak pertambahan nilai atau PPN masukan secara tidak sah, serta dilaporkan dalam SPT masa PPN yang isinya tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, ditemukan adanya 1. Ketidaksesuaian data e-faktur, yang kedua, transaksi yang tidak pernah terjadi, dan yang ketiga, serta manipulasi pelaporan pajak. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 10,59 miliar. Setelah melalui proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS DJP dan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada 12 hingga 13 November 2025 dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai tahap lanjutan proses pidana perpajakan. Dasar hukum yang digunakan perbuatan tersangka dalam kasus PT FNB dikualifikasikan melanggar beberapa ketentuan dalam UU KUHP, yaitu yang pertama, Pasal 39A huruf A UU KUHP mengenai perbuatan membuat dan garis miring atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Yang kedua, Pasal 39 ayat 1 huruf D UU KUHP mengenai penyampaian surat pemberitahuan atau SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Dan yang terakhir, Pasal 43 ayat 1 UU KUHP yang mengatur ketentuan pidana tambahan berupa kewajiban melunasi pajak yang dirugikan dan denda. Ketiga pasal ini digunakan secara kumulatif karena perbuatan faktur fiktif dan SPT tidak benar saling berkaitan dan menimbulkan akibat berupa kerugian negara. Apabila para tersangka dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka terdapat beberapa akibat hukum, yaitu yang pertama, pidana penjara
dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara sesuai pasal 39A UU KUHP. Yang kedua, pidana denda yang dapat mencapai 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga, kewajiban melunasi pajak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU KUHP. Selain itu, meskipun pidana dijatuhkan kepada individu, perusahaan tetap dapat mengalami pembatasan administrasi, peningkatan pengawasan pajak, serta pemeriksaan lanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana kesimpulan, kasus PT FNB menunjukkan bahwa penggunaan faktur pajak fiktif bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan tindak pidana perpajakan yang serius. Seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 39A dan pasal 39 UU KUHP telah terpenuhi, mulai dari unsur subjek, perbuatan, kesengajaan, hingga akibat berupa kerugian negara. Penanganan tegas terhadap kasus ini penting tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan efek jera, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menjaga integritas sistem perpajakan nasional. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.